Raja Galaksi. Mid laner, Sans dan Abo. Kilak Sans tentu bakal selalu melekat di benak kita semua. Tapi Aboy juga tak kalah menarik perhatian. Pertarungan mekanik di area tengah akan menjadi duel yang kita nantikan. EXP Laner, Bats dan Lu. Dua pemain yang terlihat kalem tetapi ganas ketika di dalam game. Adu otak dan saling ngotot akan tersaji karena keduanya akan menjadi garda terdepan di timnya masing-masing. Cold Laner, CW dan Marky. Sebagai pemegang rata-rata GPM tertinggi di MPL ID, CW akan tetap diunggulkan dalam satu sisi. Tapi semua harus ingat bahwa Marky adalah mas-mas runner-up M3. Jungler, Kairi dan Nail. Debut di MPL, debut di playoff, dan membawa gig debut di M-Series. Nail siap menantang Kairi sang jungler fenomenal. Final MVP MPL ID Season 10. Romer, Keyboy dan Baloyski. Dua pemain dengan segudang hero pool akan menyajikan duel yang memanjakan mata. Memberikan vision, membantu mengontrol map, menginisiasi maupun coverisasi, menjadikan duel mereka patut kita saksikan. Coach, Yep dan Erpan. Masuk di tengah musim bukan menjadi halangan, tetapi sukses membawa Geek Fam menuju era kejayaan. Erpang siap berputar otak dan beradu strategi melawan Coach Yep, sang arsitek kesuksesan Onyx di era yang baru. Dua tim inilah yang akan menjadi perwakilan Indonesia di kancah M5 World Championship 2023 nanti. Dan mereka jugalah yang akan menjadi harapan untuk mengembalikan Indonesia supremasi. Waktu yang dinanti telah tiba. Babak pamungkas yang diantisipasi. Dua tim yang tersisa hadir. Bukan untuk sekedar adu gengsi, tapi karena ambisi untuk meraih prestasi. Apakah gelar The King Slayer akan tergenapi atau malah Raja Langit yang akan semakin mendominasi? Mari kita saksikan perebutan titel Raja Galaksi di Grand Final MPL Indonesia Season 12. We own this! Tak terkalahkan, walaupun sempat terguncang sang Raja Langit berhasil menduduki Grand Final. Tapi mereka harus kembali bertemu The King Slayer dan Cinderella Story masih berlanjut. Selamat datang di MPL Indonesia Season 12 babak Grand Final. Wow, we Luar on this. biasa. We own this. Setiap history ada story-nya teman-teman. Wow. Dan kali ini story apa yang akan tercipta? Tapi tak kenal maka tak sayang. Bemo Mas KB, Cimomo dan juga Ranger Mas akan menemani kalian di babak Grand Final. Yes. Wow. Kali ini benar-benar luar biasa. Kita udah full house. Full house. Ramai Jadi banget. kita bakal melihat trio runner-up M3 bahkan kembali ke panggung dunia, Profesor dan juga Momo-chan. Ya, ini cukup menarik di mana kita melihat mantan dari beberapa pemain yang mungkin dulunya bertemu di tim lama, Be. Saat ini mereka harus kembali memperjuangkan satu title yang lebih berkelas. Era M3 mereka lolos dari upper bracket dan pada saat itu mereka kalah di Grand Final ketika berhadapan dengan Blacklist International. Tidak bisa melupakan juga bahwa bagaimana kerasnya pertandingan ketika pada saat itu Onyx Philippines yang berada di upper bracket dan benar-benar menjadi flawless sampai di Grand Final. Namun untuk sekarang mereka saling berhadapan. Ini adalah kenyataan yang juga harus dihadapi sama Baloyski dan juga Marky terutama. Karena mau bagaimanapun Kairi sudah bukan lagi menjadi partner mereka melainkan rival mereka. Oh my God, Onyx Supremacy. 8 player berdarah landak. Siap saling rebut puncak dan bahkan mereka
dari Erpang sekalipun adalah mantan punggawa dari Onyx yang masih bisa dibilang salah satu orang yang berdarah landak selain player dari Geek Farm. Ya, ini bisa dibilang mungkin benang merah mereka ya yang masih terjalin di babak grand final kali ini. Gimana pun yang namanya takdir akan selalu bertemu. Yes. Dan ini adalah masa pembuktian mereka. Yes, bahkan pertanyaan aku untuk Momochan dan juga Profesor KB. Pernah ada statement di dalam sebuah media yang membicarakan kalau Nile tetap akan mau kembali bermain di Onyx. Walaupun dia telah berhasil mendapatkan babak playoff. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah selesai mereka masuk ke grand final, atau bahkan mereka juara, atau bahkan mereka juara M-Series, we never know. Yep. Akankah ada kepikiran kembali untuk ke dalam komposisi tim Onyx? Untuk benar Nile. banget. Atau jangan-jangan Yes. stay, ya kan? Karena mau bagaimanapun, Nile pernah bilang sendiri kalau seandainya Geek ini benar-benar tim yang perlu diperhatikan. Dan terbukti, season kali ini Nile join di loan dari Onyx dan ternyata dia bersama dengan Geek Farm menuju ke babak M5. Tapi nggak cuma itu, untuk nanti di tanggal 4 November teman-teman juga bisa melakukan vote terhadap siapapun yang pernah juga join di ajang M-Series. Dan ini adalah M-Series 5th Anniversary yang merupakan acara awarding dari pemain-pemain yang terbaik di dunia. Jadi tentunya gunakan vote kalian sebijak mungkin. Ya, satu suara tentunya begitu berarti. Jadi tentukan pilihan kalian dan vote player favorit kalian di tanggal 4 November. Tapi tentunya kita akan melihat terlebih dahulu dari serangkaian. Mungkin kita udah melihat banyak banget yang berbeda di babak playoff semuanya. Bahkan hampir bisa kita bilang reverse sweep sering terjadi. Iya. Dan bahkan kita udah melihat juga ada beberapa hero yang mungkin ditambah. Yang masuk ke dalam line up. Ada juga yang mungkin sempat diprioritaskan untuk di-ban. Tapi kalau kita berbicara untuk second pick dan juga first picknya, entah kenapa sekarang second pick ini jadi kekuatan tersendiri bagi Geek Farm. Karena kita sudah sering melihat elemen of surprise dari last picknya Geek Farm dengan Baloy mungkin Ya. yang sangat-sangat bervariasi dari segi variabel hero-nya. Hero healer yang up sekarang, apakah bisa menjadi senjata bagi Onyx atau jangan-jangan akan dimakan dengan Lancelot dari Kairi karena ini juga termasuk dalam most pick. Kita sering sekali melihat Geek Farm dengan berbagai macam hero healernya yang muncul. Salah satunya Rafaela yang mungkin menjadi favorit dan bahkan Faramis yang menjadi rebutan juga dari Aboy. Ya. Tapi kita tidak boleh melupakan Kairi dengan sosok assassin jungler yang terkadang masih menjadi misteri. Mengapa dia begitu flawless dengan semua dash yang dimiliki dari hero assassinnya? Ya itu bahkan nggak perlu ngomongin Lancelotnya. Fredrinnya aja memukau kita semua. Ya, dengan memainkan energy eruption, cooldown reduction, berasa Fredrin ini jadi kayak Lancelot, Jadi punya seperti puncture itu Lancelot. sendiri. Betul, benar-benar setuju banget. Tapi ya kalau ngomongin Kairi, kita tahu dia salah satu player yang bahkan tadi di bagian awarding aja. Salah satu player yang membawa banyak pulang Penghargaan. title juara. Oke, iya. tapi jangan Title lupakan juga, penghargaan. jangan lupakan juga sosok Nile. Oh, Rookie Nile. of the season, the rising star juga. Ya. Dan bahkan bisa dibilang yang menjadi improvement dari Nile adalah ini tahun pertamanya dia. Dan dia adalah first best turtle menurutku pribadi dengan data yang ada. Tapi ini dia, itu victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Waspadai potential pick assassin dari Kairi. Karena metode healer dari Geek Farm power, yes. Tapi dengan power assassin tersebut bisa dilawan. Hero heavy disable untuk Balewski bisa jadi tampil lebih angker. Karena tentunya dengan Ruby atau Wah. bahkan hero-hero lainnya yang disimpan sama Balewski, ini bisa menjadi elemen of surprise juga. Memenangkan match up X-Pillion Hero adalah jawaban agar Luke tidak kalah setup juga ketika berhadapan dengan Boots. Ya, tapi aku harus akui ya, Luke ini adalah satu nama yang benar-benar membuat kita tuh tercengang di babak playoff kali ini. Ya, Dia aku salah setuju. satu, dia jadi satu pemain yang benar-benar berani banget untuk inisiasi. Bisa aku bilang ini adalah salah satu pemain yang lepas. Kenapa lepas? Kita lihat permainannya cukup agresif. Ya. Apalagi di final lower bracket. Sebelum menuju ke grand final dia sangat-sangat membuka Profesor. 1 lawan 2, 1 lawan 3 outplay terjadi. Cuma yang sempat aku sedikit perhatikan adalah apakah dia sedikit terkena debuff nama dari Boots ketika dia bermain melawan Onyx. Bahkan dia masih unstable gameplay. Bukan berarti dia nggak perform ya. Perform tapi tiba-tiba flop. Dan itu tapi perform mungkin lagi. yang harus diperhatikan juga sama Boots. Karena jangan terlalu pusing dalam kontes turtle, utamakan mirror. Apakah akan ada gerakan
dengan memakan hero terlebih dahulu dari Onyx. Karena itu yang mereka implementasikan di babak final upper bracket. Dan berhasil ketika bertemu dengan Geekfarm di 2 game awal. Lalu saat Geek bermain healer, waktunya Kairi memakai Diver. Assassin Gaming. Hayabusa, apapun itu. Gunakan saja, karena dengan membawa hero-hero healer, udah pasti minim sisi power. Biarkan Boots mendapatkan hero-hero team play making-nya. Karena entah kenapa, di game kali ini, sepertinya seolah membawa sebuah identitas. Kalau Terisla akan mahal harganya. Alright, berarti bisa aku bilang Momo-chan, ini cukup berkesinambungan dengan statement aku. Ketika Luke sangat power di final lower bracket, ini Boots bisa menjadi sebuah batu sandungan untuk Luke. Tapi, jangan lupakan, ini adalah total menit dari pertemuan terakhir kedua tim saat berlaga di Grand Final MPLI 2022. 493.920 menit. Wow. Karena Berapa pada saat itu, Berapa ya? Geekfarm, silakan kalkulator dulu. Karena pada saat itu Geekfarm sudah unggul 2-0 terlebih dahulu teman-teman. Best of 5 series pada ajang MPLI Grand Final. Dan tiba-tiba dengan sebuah keajaiban yang luar biasa, Onyx melakukan sebuah reverse sweep. Dan hal tersebut membuat Onyx menjuarai back-to-back champion untuk MPL Invitational. Wow. Ini bakal jadi history yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Geekfarm sendiri sih. Ya, Mereka udah sering banget ketemu sama Onyx, mungkin di beberapa scene kompetitif lainnya. Tapi ini akan lebih mahal. Karena gimana pun, dari semenjak hari ini aja mereka harus sudah mulai mempersiapkan diri mereka untuk bakal berlaga di M-Series nanti. Berbicara persiapan, apakah sudah ada persiapan yang matang mengingat final upper bracket mereka, Geekfarm terutama, menggunakan 4 solid pick yang sama. Rafaela yang selalu mereka optimalkan hingga pada akhirnya mungkin kita melihat akhirnya berubah ke arah Angela. Dan gak cuma itu, rata-rata 80% hero-nya gak berubah dari Geekfarm di final upper bracket. Oh iya. Baru di last game-nya muncul link dari Kairi. Dan hal tersebut menjadi jawaban antara mungkin Coach Yap dan juga Coach Adi yang sudah memperhitungkan bahwa hero healer ini bisa di-dive dengan Assassin. Benar banget. Oke, tapi itu semua adalah history kemarin. Itu adalah cerita yang telah kita dapatkan dan bahkan data yang ada kemarin belum tentu bisa digunakan sekarang karena kita sebentar lagi akan menuju ke drafting phase Grand Final. Di best of 7 series kita, di game yang pertama, di mana Geek yang akan mengambil sisi first pick terlebih dahulu. Mereka menutup dari Banyak banget. Kadit. Tapi yang kebuka adalah Fanny. Dan ini dengan Fredrin fleksibel. Seperti biasa ingat, jangan pernah biarkan Onyx berada di second pick karena elemen of surprise-nya terlalu banyak. Flexible pick bisa dibawakan oleh mereka. Momo-chan, Profesor KB, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang unik? Di mana 3 hero band pertama dari Onyx adalah data yang mereka dapatkan selama upper bracket final. Betul. Mereka tidak pernah nge-ban 3 hero ini. Tapi sekarang mereka benar-benar tutup. Karena mereka telah belajar di upper bracket grand final. Ini sebuah kunci. Respect is the key. Dan akhirnya mereka memberikan ban terhadap Erpan. Satu kata ya, itu targetingnya yang begitu on point si Momo. Benar, dan aku suka banget gimana dari sisi Onyx mereka masih respect dengan Paramis dari Aboy. Dia akan respect terus. Akan respect terus. Akan respect terus kecuali mereka akan bertaruh dengan cukup banyaknya hero yang power, Profesor. Ya, tapi dengan melihat Geekfarm yang mengamankan langsung menuju ke arah Ruby, ini adalah sebuah salah satu karakter permainan yang sangat-sangat beresiko dari Geekfarm. Memunculkan langsung Ruby-nya padahal kita belum melihat sama sekali identitas assassin dari kubu Onyx itu sendiri. Bisa jadi Fredrin yang akan menuju ke arah XP lane untuk Boots mainkan dan tentunya akan menjadi salah satu elemen of surprise. Dan di fase pick kali inilah jawaban itu mungkin akan kita temukan. Dan ini sangat menarik ya, Be. Karena kita melihat biasanya Ruby dari Baloy ini biasanya akan muncul di pick keempat dan juga kelima. Ya. Tapi sekarang benar-benar diprioritaskan sebagai lagi-lagi hero yang bisa mendisable pergerakan dari pemain Onyx. Mungkin kalau nantinya dari Boots yang akan memainkan Fredrin, berarti kita mungkin akan melihat sisi diver dari sang Kairi. Sisi diver aku masih belum melihat itu, tapi gimana caranya memiliki jungler yang anti sisi? Mungkin lebih ke arah sana atau bisa melawan sisi yang sangat keras. Dan satu hal lagi, secara tidak langsung
God Shape atau Onyx memaksa Marky berada di tempat atau memakai hero gold lane yang tidak nyaman. Cloud diambil, Iritel di ban bersama dengan Bruno Mimi. Nah, masalah utamanya juga sekarang kita tahu sendiri Rafaela gak cuma role-nya untuk roamer tapi bisa menjadi mid laner. Apakah nanti pick yang keempat ini akan menuju kepada Keyboy dengan Edith-nya? Karena kebetulan kita belum melihat Edith. Kalau udah ada Edith, Rafaela dan juga Fredrin, akankah ada identitas nantinya last pick menuju ke arah diver yang tadi kita perbincangkan? Karena kebetulan walaupun ada Ruby, walaupun ada Akai, tapi untuk sisi powernya ini bakal dilawan semuanya dengan Purify. Iya, tapi Bruno yang akan ditutup. Melihat juga sekarang sudah mulai makin memperkecil pilihan untuk sisi god lane di tangan Marky. Ingat, Marky udah nggak bisa tuh ya namanya dikunciin. Malah dia membuktikan bahwa dia adalah kunci dari Giggs Farm. Dan Lancelot akan ditutup. Permainan dive yang mungkin bisa aja dibawakan oleh Kairi. Ini langsung ditutup begitu saja. Gorn akan jatuh ke tangan Sans. Oke, sebuah pick paling aman sebelum menuju ke arah jungler dan juga fleksibel untuk XP lanernya. Karena Yuzong terbuka, Lapu-Lapu masih ada, Terisla pun tidak di-ban. Bahkan kali ini Pakito sebagai damage dealer utama juga dari kubu sayap Geek Farm. Luke yang sepertinya akan bertanggung jawab dengan backliner dari Onyx itu sendiri, Sans dengan Gordnya. Dan tentu hal ini bisa menjadi sebuah pick pertanda bahwa bisa jadi dengan Geek yang di-ban marksman-nya rata-rata, akankah Brody muncul atau jangan-jangan the underrated gold lane Leslie sebagai counter natural dari Cloud-nya itu sendiri? Leslie kah yang akan muncul kali ini? Tapi kalau kita melihat adanya Kari yang akan diamankan untuk Onyx. Fanny kah di last pick? Ini benar-benar sangat menarik sekali dari Geek Farm karena mereka punya sisi power dari lini roamer dan junglernya. Itu udah cukup berdua, Cimomo. Iya. Jadi sisanya ini bergantung pada last pick-nya. Assassin sangat terbuka, Link ada, Fanny pun ada, resiko yang diambil sama Kairi juga terbuka. Hanya saja kita ketahui sendiri, sebagai XP laner mungkin boots-nya agak sedikit telat untuk rotasi. Dan itu yang dicari sama Geek Farm. Luke akan datang duluan dengan Pakitonya, sehingga setup kuantitas dari Geek Farm mungkin bisa lebih didominasi di early game. Dan itu akan menjadi tugas dari Sans. Ini mana dia harus mulai peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Luke nantinya. Dan kita akan melihat apakah Kairi akan membawakan assassinnya. Tapi Dairot yang akan dimainkan. Apakah memang Dairot jungler? No, ini kayaknya atau Dairot yang akan ditaruh di posisi XP lane. Dan build tank seperti biasa. Classical boots dengan Dairot. Inilah dia salah satu hero yang memiliki utility yang begitu powerful. Dan jangan lupakan bahwa ada physical defense breaker di sana. Sehingga akan sangat memudahkan Akai atau bahkan di sini kehadiran Ruby dihilangkan seketika. Iya, itu yang akan menjadi ancaman untuk Geek Farm. Tapi Onyx, apakah di best of a 7 series kali ini sang Raja Langit tidak akan tergoyahkan? Atau Geek Farm sebagai The Giant Slayer, The King Slayer yang akan membuktikan kualitas mereka? Apapun yang terjadi, Grand Final ini akan menciptakan sejarah 3 kali secara berturut-turut atau Geek Fam menjadi The King Slayer. So, FPL Grand Final, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Game pembuka yang akan memandu kita di game yang cukup panjang, tapi sabar dulu sepertinya karena kita tenang, saudara-saudara. Itu di luar kuasa saya. Yang penting kan kita udah seru ya, udah hype ya. Holding on pause. Deg-degannya serunya udah dapet kan? Dapat ya? Dapat. Tapi kalau balik lagi ke pause ya, itu kuasa yang di belakang. Ya karena balik lagi kita juga harus membiarkan para pemain berada dalam performa terbaik dan juga dalam play terbaik mereka. Yes. Ini support system untuk kedua belah tim, mereka sudah siap. Ya kan, semuanya dari Onyx, bahkan dari Geek Farm. Dan kalau misalnya kita akan bahas sejarah lagi, dikit. Ingat, di saat Geek Farm pernah merayakan kemenangan, dan terlihat hanya ada coachnya di dalam ruangan. Iya. Tapi lihat sekarang, roda berputar. Lihat betapa banyak fans dari Geek Fam
yang benar-benar menjadi the people champion. Loh, bahkan aku pernah loh dikutip dari salah satu media kita, partner media kita yang luar biasa. Yes. Itu aku sempat bilang, lihat Geek Farm, berapa season mereka menunggu untuk menuju ke playoff. Sekarang gak cuma di playoff, mereka di Filipina nanti di M5. Gila ya. Dan Representatif Indonesia. Indonesia. Itu dan dia. Geek Farm. Cinderella story yang mereka udah bangun sebenarnya. Yang udah mereka tulis. Hampir menjadi novel. Wow. Kalau mereka berhasil untuk setidaknya menutup cerita itu di season ini. Ya. Apakah akan ada cerita yang menarik untuk match kali ini dengan Best of 7 series? Karena tripit belum ada yang pernah untuk merasakan hal tersebut. Oke. Dan dengan berhasilnya mendapatkan tiket M5, Coach Yep, Kairi, Baloy, dan juga Marky diberikan tiket gratis untuk pulang ke Filipina. Gak salah. Benar. Yeay, luar biasa. Gak Tapi salah. benar. Iya makanya kan aku bilang gak salah. Benar. Cuma selain mereka mendapatkan tiket ke Filipina, ini agak cukup sentimental harusnya buat mereka. Iya, Karena di mana? Ketika M4 kemarin di Indonesia, kita direbut sama Filipina. Filipina. Dan sekarang di Filipina, harusnya ini menjadi milik Indonesia. Sekarang Indonesia. sekarang Indonesia dengan Harusnya. mengingat juga bagaimana histori kita di 2019 All Indonesian Grand Final. Dan Yes. aku berharap dua tim ini nantinya akan ada di panggung M5 Grand Final. Amin. Ingat, di dalam sebuah media, Luka memberikan sebuah statement. Diwakilin Mukbang Moreno untuk Mukbang PH. Bagaimana indahnya persahabatan di luar Lane of Dawn ya. Waduh, Bandung sampai Jakarta buat Kairi well. Tapi emang ya, pesona Kairi ini emang bukan kaleng-kaleng. Dan ini dia beberapa teman-teman kita juga, ada Coach Lionheart juga, mantan coach juga yang pada saat itu bersama dengan Erpang. Wow. Oke, nampaknya the head marshal kita, Brody Danang akan membawa menuju ke arah grand final. Kali ini benar-benar kita memasuki Lane of Dawn. Pergerakan yang agresif kembali dibawakan oleh Baloyski dan Keyboy tentunya sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup bisa ditahan oleh Keyboy membuat Baloyski tidak bisa mampu invasi jungle ke arah jungle dari tim Onyx. Ya, early pressure yang tidak begitu terlihat untuk di 1 menit awal kita. Dengan adanya satu buah Wilderness Blessing dari Geek Farm. Dan itu akan meninggalkan Aboy tapi di area turtle-nya. Tapi Baloy? ternyata Baloy bakal coba diganyang begitu saja. Kairi menangkap Baloy, lihat dari Symphony of Skill ya. Baloy masih menahan dengan trigger disiplin dan dia miliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan, berarti tandanya di dalam tim fight turtle nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kairi sekalipun tidak bisa membuat Baloyski menggunakan flickernya. Ya. Trigger disiplin menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari fight dari Aboy yang menyelamatkan hidup sang kapten tentunya Baloyski. Di sini tidak menjadi first blood untuk Onyx di menit yang pertama. Namun Geek harusnya mereka udah mulai merasakan nih. Aura-aura dari Onyx yang mereka nggak mau terlalu memberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx, mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle-nya di area top lane. Dua monster jungle yang akan memberikan 2 stack terhadap Retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan, tapi Onyx membuka hal tersebut agar Nile memasuki trapnya. Tapi ternyata Nile tidak mau terjebak di sana. Ya, betul sekali. Dengan adanya turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx, Kairi. Kali ini akan mengadu dengan Nile di depan sana Keyboy, flicker ke belakang, for defensive. Luka mempertahankan, mencoba melakukan sedikit. Turning out their backline, tapi Putsits coming up. Heavy Spirit telah dikeluarkan, menutup Kairi dan Retribution from Nile. Menjadi satu Retribution pertama mendapatkan turtle di grand final kali ini. Out of nowhere, mereka mendapatkan Baloyski bersama dengan Keyboy dan bahkan di depan sana Kairi. Mencoba menangkap Aboy. 2 point kill yang tidak bisa dibendung Geek Farm. Yang membuat akhirnya turtle tidak terlalu berarti. Marky. Meanwhile di top lane, blazing red from cewek. Hampir saja mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah, hampir saja dari Marky yang menjadi kunci dari Geek Farm bisa ditumbangkan oleh cewek, tapi dengan prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, ini banyak banget dukungan dari Geek Farm meskipun 3 suara untuk Onyx. The People Champs memiliki 5 di hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analyst Lavel and Wolf from Malaysia dan from Filipina. Wow, yang akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Yes. Melihat kesuksesan tim Indonesia di MPL Indonesia season yang ke-12. Ya, karena kemarin kita sempat juga menjadi sebuah guest analyst Yap. di MY, Profesor. Ya.
Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region yang mungkin akan bersatu di M Series nanti. Betul Tapi, sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Geek Farm dalam bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini? Kayaknya untuk kurang berhasil aku agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi Geek Farm dengan first turtle rate yang sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Onyx dengan counternya. Oke, dan tapi Keyboy. Keyboy, Holy Baptism-nya berhasil mendapatkan 3, tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari Geek Farm. Nile dengan Akainya bisa kita bilang salah satu power Nile. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ketimbang ke arah Baxia. Memang kalau di early game kali ini Momochan, Baxia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepas Baxia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning phase-nya. Tapi kali ini pergerakan Keyboy tidak mau berhenti. Oke, tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari Keyboy di depan sana membuat Nile harus menggunakan heavy spin-nya. Press forward tetap blended buat from cewek. Memperang-perang akan mendapatkan Geek Farm dari backline. Langsung Amo Bandit mundur ke arah belakang masih bisa selamat. Flicker tapi Marky out of nowhere memaksa mendapatkan satu point kill dan retribution from Kyrie. Kali ini Satu. benar-benar 1-1 tapi di balik sana mereka Luke terperangkap dan Kyrie harus respect dengan damage yang diberikan oleh Luke. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan. Key to victory untuk Onyx di mana mereka harus memimoring pergerakan dari Geek Farm, Profesor KB. Ya, mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini. Dengan turtle yang mereka dapatkan, ini membuat Nile berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya. Apakah akan ada counter juga dari Geek Farm bahwa nantinya Nile akan bermain lebih safe, tidak terlalu terburu-buru karena lawannya adalah hero healer. Teamfight dari Onyx untuk jangka panjang, bagus banget. Post turtle, post lord bakal kuat. Luke. Oh, Luke still survive in the bottom lane. Lihat dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua, mereka bakal coba melakukan invasi jungle dan pakai Momochan. Ya, invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nile kali ini udah mulai terlihat juga di mata Keyboy. Sementara Aboy yang sudah mulai mengcopy dengan ada Mystic Gus. Dan juga ini akan disiapkan untuk teamfight berikutnya dari sisi Geek Farm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G 36% aja Prof untuk Geek Farm. Oke, 36% menuju ke arah Geek Farm dan masih terlalu banyak untuk Onyx. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan, ini akan membuka potensi juga sebelum turtle yang ketiga. Satu sama, Onyx dan Geek Farm sama-sama punya turtle-nya. Untuk turtle yang ketiga, aku nggak yakin kalau seandainya akan ada 5-man rotation. Karena kebetulan sekarang Marky sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan Boots sebelum 30 detik turtle muncul. Dan Boots sudah jadi ke arah Antiquitas, tapi Oke, Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan oleh seorang Boloiski kali ini yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up Boots. Aku kira kita akan melihat pergerakan pick off yang terjadi di arah bottom lane karena jujur kalau melihat Boots yang take down di saat turtle yang bentar lagi muncul ini akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua Luke mencoba untuk melakukan sedikit menahan laning jauh yang mereka miliki. Karena melihat di turtle camp mereka sudah ada Paloiski, udah ada Kyrie, Aboy standby bersama dengan sosok dari Nile menangkap Kyrie. Agak cukup terlalu terburu-buru heavy spin. Mereka akan bertempur tanpa adanya heavy spin. Meanwhile di arah bottom lane Boots akan menjadi korban dan masih selamat. Di balik itu semua retribution dari Kyrie akan bebas bersama dengan Blazing Duet from cewek. Following up double kill. Tapi out of nowhere, Nile take over turtle ketika semuanya tidak ada yang fokus karena turtle. Pertukaran 2 point kill bersama dengan Boots. Kali ini ditukar dengan adanya retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus ke arah teamfight. Tim Onyx. Mereka lupakan turtle-nya. Holy Baptism yang mengunci pergerakan dari pemain-pemain Geek Farm sehingga mereka membuat dua pemainnya ter-take down, Profesor KB. Dan bahkan bungkaman dari Marky, dia nggak bisa join teamfight karena Blazing Duet. Karena ada Mystic Gus juga. Dan 3-man, satu buah gerakan dari Kyrie ini terlalu mahal sih. 3 orang, dia connect energy eruption dan itu semuanya kena efek taunt. Gila sih. 3-man taunt dan tidak bisa bergerak sama sekali. Blazing Duetnya terlalu on point. Dan Keyboy lagi-lagi satu sosok dengan holy healingnya yang membuat teamfight dari Geek Farm nggak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau nggak mau harus ada eksekusi dari Geek Farm. Entah itu dengan Aboy yang mungkin akan mengcopy dari Suns dengan menggunakan satu ultimate Mystic Gus. Atau jangan-jangan dia akan mengambil Abyssal Strike agar ketika Onyx sedang berkumpul dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke, tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Suns dan juga kawan-kawan akan coba melakukan teamfight karena Aboy mulai coba terperangkap dengan retribution yang telah dikeluarkan.
Tandanya triggernya gagal. Tapi Nile kali ini mencoba dipoking sedikit demi sedikit. Membuat para pasukan dari Onyx nampaknya harus lebih sadar. Kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk teamfight. Karena pertukaran 1 untuk 1 pun mereka nggak akan adil, Momochan. Iya, dan ingat, kalau kita melihat dari in-game equipment by Dunia Games, saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB dari segi item. Tapi lihat, dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya dibandingkan dari seorang Marky. Purify Gaming. Oh. Oke, next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan Wind of Nature ketimbang Corrosion Sight. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan Corrosion Sight, harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage, main front to back. Tapi Aboy, out of nowhere ditumbangkan di area river dan pas banget sebelum Lord. Instan, jangan lupakan itu. Momochan dan juga Profesor KB. Instan dan mereka akan memiliki teamfight yang tidak cukup adil. Cewek, no Purify Gaming. Untuk ke arah belakang bersama Blazing Duet yang mencoba untuk bertahan. Cewek survive. Polisi terperangkap pas ada Holy Baptism. Cewek bakal coba following up, tapi di depan sana ada Nile yang mencoba untuk memaksakan, mendapatkan retribution-nya. Bertahan seorang diri. Dan akhirnya di following up oleh seorang Luke. Tapi nampaknya ini tidak cukup adil. Mereka mendomakan Nile. Retribution jadi free di tangan Kyrie, Momochan. Berusaha untuk mengambil Lord yang tadi awalnya sebenarnya udah di setup dengan sangat-sangat baik oleh Onyx sendiri, Prof. Tapi Geekfam sepertinya mereka tidak memprediksikan kalau cewek tidak tumbang sama sekali. Iya, itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada Holy Healing dari Keyboy. Dan Keyboy tiba-tiba langsung dengan beraninya memfollow up bagaimana Blazing Duet tersebut terjadi. Boots juga targetingnya bener-bener on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau nggak mau ketika heavy spinnya sudah cooldown, Kyrie dengan sangat percaya diri, dia lepasin Lordnya, dia targetkan Nile-nya. Dan Guardian Helmet membuat Kyrie makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di aim oleh dua pemain dari Geekfam. Dan ketika eksekusinya gagal, dia kembali lagi. Dia tahu Keyboy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran Lord yang pengen didapatkan sama Geekfam, dipatahkan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar nih kelihatan Geekfam mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup yang bakal dibikin sama Onyx di beberapa objektif yang penting, tapi itu benar-benar dipatahkan kembali sama Onyx. Oh, bukan hanya itu yang dipatahkan, tapi mereka juga mematahkan laning jauh dari Geekfam. Nggak ada split push power, Luke tertinggal kali ini bahkan. Keyboard depan sana bakal coba membalaskan kanan dan ada Holy Baptism. Masih selamat lah FD Eruption from Kyrie. Membuat Polowski tertahan. Flickernya telah digunakan tapi nampaknya tidak terlalu jauh dan tidak cukup untuk kabur dari sengatan seorang Kyrie. Iya, wow, dan sekarang Onyx mereka tidak mengendorkan tempo permainan mereka sama sekali, Prof. Dan bahkan mereka libas semua inner dan juga outer di area mid dan juga di area Ya, atas. Wind of Nature dari cewek, tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di laning jauh. Karena ini keuntungan dari Onyx, mereka punya Cloud, mereka punya split push, winning condition yang bertambah lagi dari Onyx. Dengan 4.584 gold earn dari Lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal dan mereka tidak memenangkan match up di area bottom lane-nya. Sekarang dengan 6.000 gold lead dari Onyx, membuat cewek walaupun sendirian di top lane gak bakal bisa digengking dengan mudah. Purify ready, Wind of Nature ready, dan BMI selalu di-manage sama cewek. Calvin Winata yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push-nya. Lihat, seberani itu dia. Karena di belakangnya selalu ada Keyboy, dia percaya dengan Favor, dia percaya dengan Flask of the Oasis, item dari Rafaela. Padahal awalnya kita ketika melihat draft ya dari sisi Geekfam, kita cukup khawatir dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan dari sisi arah blind spot yang mungkin tidak diduga-duga sama Onyx, ini bakal jadi masalah. Tapi ketika Boots dengan Dairot-nya datang, ternyata malah menjadi bencana untuk Geekfam. Aku melihatnya malah Sunsnya tidak terdeteksi sama sekali karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geekfam cari tapi mereka tidak menemukan siapapun di lane jauh ketika 5 detik sebelum Lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onyx. Tapi Geekfam memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke, insting Baloyski nampaknya tidak berhasil tapi terdeteksi. Pergerakan oleh Suns. Informasi yang cukup berarti untuk para pasukan Onyx lainnya ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Kick di depan sana. Bahkan Suns tidak melakukan Purify. Kyrie memancing team fight. Kembali terjadi di depan sana, Baloyski akan coba dipaksa. Masih ada satu damage dari Mystikas Kamehameha. Membuat para pasukan dari Onyx menumbangkan Baloyski. No power of crowd control. Ini memiliki dari Geekfam. Blazing Red Blood cewek. Menghindari luka. Damage yang sangat besar diberikan. Almost men-take down 12 dan bahkan Suns outplay with Flicker. Membuat Geekfam
harus merelakan lot kedua di tangan Onyx. Wow, pergerakan yang tidak diduga-duga, Profesor. Dari Onyx ternyata membuat Geekfarm mereka mendapatkan celahnya. Yes, dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Nile. Kairi memilih untuk team fight ketimbang adu retribution. Ya ini dia sebuah jawaban dari Onyx. Mereka melakukan mirror, mereka mau team fight-nya terlebih dahulu. Dan cewek ketika dia sudah melihat Aboy melakukan dash, dia langsung dengan berani ke depan. Balanske! I'm open untuk flickernya. Berhasil mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Marquez, dengan instant pick off yang terjadi. Mereka membuat Onyx berada di power yang tidak maksimal. Wow, bahkan kalau tadi aku bisa bilang, tambahkan dengan statement yang barusan Ranger Mas bilang, gak cuma Nile yang di-respect, tapi Baloi dengan I'm offended ya. Oke, tapi depan sana nampaknya para pasukan dari Onyx. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun masih memaksa team fight di depan sana. Berhasil mendapatkan satu point kill Balanske. Nile. Tapi Nile terdeteksi. Heavy spin-nya for nothing. Hanya ada Sas dan masih bisa selamat. Luka terperangkap dengan ada energi rasa dan blend dari dua peran cewek. Berhasil mendapatkan satu point kill. Marquez tersiksa. Backline-nya diserang. Luke mencoba untuk selamat. And Luke, can't you do it? Luke still survive. Tapi tidak terlalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Nile tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke, Apres Sword-nya berhasil mendapatkan satu point kill. Fokus ke arah Best Turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Marquez depan sana masih seorang diri. Tadi menemani Best Turret mulai masuk dan Onyx kali ini berhasil melakukan team fight kembali agar memastikan mereka di game pertama dalam 15 menit. Onyx take the game one. Permainan yang begitu flawless dari Onyx membuat Geekfarm tidak bisa membaca pergerakan yang akan dibawakan oleh Onyx. Kita melihat Ini mirror yang terlalu jelas banget dilakukan sama Onyx. Mereka membiarkan Fire Beetle-nya terbuka dengan tujuan agar Nile bisa hadir. Karena dia udah tahu kalau Nile selesai dengan